Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi PPKN, hadir saat ini Pak Mahmuda Ma'arif ya. Tadi ada yang belum kenal ya, Pak Mahmuda Ma'arif. Beliau adalah dosen baru di program studi PPKN. Beliau kakak kelas Anda ya, alumni dari program studi PPKN 2D angkatan tahun 2000 masuk 2013 ya. Masuk 2013, lulus 2017 ya. Lulusnya masih di kampus ini ya, di kampus 2. Kemudian yang saya hormati juga Ketua dan Wakil Ketua HMPS PPKN Mbak Dita dan Mas Haikal ya? Betul ya, Mas Haikal, serta calon pengurus yang akan hari ini akan dilantik kalau diambil sumpah ini ya, akan adakan pelantikan. Kemudian para tamu undangan, para demisioner, kemudian ada juga hadir perwakilan dari tiap kelas ya, ada Mas Zulfikar, ada Mas Akmal, tuh ya. Kemudian yang belakang itu apa lagi saya? Mas Imam, oke. Ya, perwakilan kelas ya. Kemudian Mas dari DPM ya, atau dari perwakilan dari HMPS Pemat ya, selamat datang ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim, berkumpul bersama secara luring di agenda yang sudah lama sekali ya, terutama di lingkungan HMPS PPKN. Waktu kongres kan sempat ada kritikan ya, yang lain sudah luring, kok ini masih daring gitu ya. Akhirnya dipindah dari daring ke luring, walaupun waktunya menjadi bertambah. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita bisa bertemu lagi secara luring seperti ini. Mudah-mudahan semuanya sehat begitu ya. Tidak ada dampak apa-apa lah ketika kita sudah bertemu secara luring begini, berangkat dan pulang tetap sehat. Ini hal yang patut disyukuri. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin teman-teman mahasiswa, pengurus HMPS PPKN, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, kita hadir pada kegiatan pelantikan dan rapat kerja HMPS PPKN 2D periode 2022-2023. Kalau dihitung dari pelaksanaan kongres, ini termasuk yang agak lama itu ya, menyusun kepengurusan. Kongres kita bulan apa, Mbak Dita? Kongres, saya ingat memberikan sambutan kongres itu di mobil gitu ya, karena harus ngantar anak ya, hari Minggu pas ada kegiatan. Jadi berikan sambutan di mobil, berharap hari Senin itu sudah selesai maksimal, atau harus sehari itu juga selesai. Ternyata malah terus itu ya, berhari-hari sampai penyusunan pengurus ya, cukup lama ya, cukup lama. Tetapi saya mengambil sisi positifnya. Ketika pengurus ini lama disusun, maka saya sangat berharap
pengurus yang menyatakan bersedia menjadi pengurus itu benar-benar sudah mempertimbangkan kesiapannya itu gitu ya, dengan pikiran yang matang gitu. Kan waktunya lama tuh, berapa bulan gitu ya, sampai akhirnya bersedia menjadi pengurus. Kalau tidak salah ada berapa? 17 ya. Ada 17 pengurus. Jadi kalau di lambang Garuda itu 17 itu sayap. Sayap. Jadi ini sayap, sayap di himpunan mahasiswa program studi PPKN yang akan menggerakkan teman-teman yang lain, anggota yang lain menuju tujuan organisasi HMPS. Nah, saya sebagai pimpinan program studi tentu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk menjadi pengurus HMPS periode 2022-2023, menemani Mbak Dita dan Mas Haikal. Karena saya lihat Mbak Dita, Mas Haikal itu kerja cuma berdua. Ya, ketika selesai dilantik sebagai ketua dan wakil ketua HMPS, termasuk ketika menyiapkan P2K, Mas Zulfikar, Mas Akmal, ketika menyiapkan P2K, yang kesana kemari ketuanya, ketua dan wakil ketua. Ya, akhirnya ada teman-teman yang lain yang kemudian membantu, tapi statusnya bukan pengurus, gitu ya. Statusnya ya kalau saya sebut volunteer saja, relawan, gitu ya. Tapi relawan itu kan ada dalam kondisi kemanusiaan, biasanya begitu. Berarti kita sedang ada pada fase di mana butuh relawan, ada pada fase bencana gitu ya. Saya melihatnya begitu. HMPS kita itu sejak kongres sampai kemudian terbentuk pengurus, kita pada fase yang rawan, sehingga dibutuhkan volunteer. Ketika P2K misalkan, saya minta tolong pengurus yang lama ikut bantu pengurus baru, ketua dan wakil ketua yang baru. Untuk apa? Ini bagian dari tanggung jawab regenerasi, ya. Nah, selidik punya selidik, ya. Kenapa kok pada nggak mau menjadi pengurus? Salah satunya karena ada mungkin trauma ya, melihat proses kongres. Wah, nanti kalau jadi pengurus kongresnya kayak gitu lagi. Nah, ini demisioner, nanti kalau ada kongres kita ubah saja aturannya. Nggak ada kongres kayak gitu. Kongres itu harus menyenangkan dan bentuk berterima kasih kita kepada pengurus karena sudah menjalankan roda organisasi selama 1 tahun. Kalau misalkan nanti ada hal yang perlu diperbaiki, ya, ada hal-hal yang belum belum pas dengan program yang sudah dijalankan, itu bagian dari perbaikan di masa yang akan datang. Bukan kemudian dicari-cari kita kesalahannya, kemudian kedepannya tidak ada lagi yang mau jadi ngurus. Ini juga jadi tanggung jawab nanti Mbak Dita, Mas Haikal. Proses regenerasi ini harus disiapkan sejak awal. Dari sekarang Mbak Dita harus punya gambaran ke depan yang akan menggantikan saya dan Mas Haikal itu adalah siapa. Kemudian struktur pengurusnya ke depan adalah siapa. Itu yang diharapkan. Ya. Kan beberapa kali open rekrutmen waktunya ditambah ya, tambah sampai saya bilang Mbak Dita tidak perlu ditambah lagi. Mbak Dita mau kerja dengan siapa, telepon saja, bersedia nggak membantu saya. Akhirnya begitu ya, kita sampaikan begitu. Open rekrutmen nggak ada yang mau ya, bahkan dari kelasnya sendiri ya. Tidak apa-apa, itu bagian dari perjuangan dalam organisasi. Oke ya, bagi teman-teman yang nanti akan dilantik ya, saya berpesan untuk menjalankan amanah sebagai pengurus HMPS ini dengan baik, tetap komitmen, tetap kompak begitu ya, ber-17 ini tetap kompak, buktikan bahwa 17 ini bisa menjadi sayap gitu ya, menjadi sayap
yang menggerakkan roda organisasi HMPS PPKN. Sesuai dengan temanya ya, profesional dan fungsional. Kita bekerja profesional sesuai dengan jabatannya, fungsional sesuai dengan fungsi dari jabatan itu, sehingga berhasil mengantarkan kita pada tujuan organisasi kita. Kemudian berkaitan dengan rapat kerja, saya tadi diskusi ngobrol sebentar dengan Pak Mahmuda. Kalau lihat draftnya, wah ini ketat banget ya rapat kerja di HMPS itu. Beda dengan rapat kerja di program studi. Nah, program studi itu rapat kerja, undangan rapat kerja, ketemu, kita ngobrol tentang program dan rencana ke depan seperti apa, dipimpin langsung oleh ketua prodi. Tapi HMPS ini luar biasa ya, karena aturannya cukup ketat ya, tapi tidak apa-apa, itu dinamikanya, mungkin begitu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan melalui rapat kerja ini dalam waktu yang efektif dan efisien nanti dapat melahirkan program kerja, rencana kerja ke depan yang benar-benar dapat dijalankan dan memberikan dampak baik ya, bukan hanya untuk pengurus, anggota HMPS, tapi juga untuk seluruh sivitas akademika, program studi PPKN secara khusus, umumnya untuk semua gitu ya. Nah, karena itu apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita ke saya, kirim email tentang rancangan program kerja, saya coba diskusikan karena saya sendiri membacanya. Sepertinya ini perlu ada masukan, ada gagasan-gagasan baru. Maka saya minta Pak Mahmuda, minta Mbak Rohmah, ini ya kakak kelas Anda, alumni kita yang luar biasa berprestasi ya. Saya minta untuk sama-sama membaca program HMPS. Nah, dari pembacaan itu ada 5 hal yang barangkali menjadi catatan bagi teman-teman semua. Yang pertama, dari sekian banyak program kerja itu, catatan pertama adalah perlu ada inisiasi untuk menyiapkan tim ya, ada tim yang solid, tidak harus dari pengurus, tapi misalkan ngajak anggota lain guna mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek yang sudah terjadwal. Apa saja, misalnya ada PKM, bentuk tim yang kuat, kemudian ada P3D yang sekarang menjadi PPK Ormawa, kemudian Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia KMI Award gitu ya, PKM 5 bidang tadi, dan program lainnya. Jadi perlu ada inisiasi dari HMPS untuk membentuk tim. Tim apa? Tim yang akan mengambil kesempatan mengikuti hibah, menangkap hibah dari Kemdikbud, PKM, kemudian P3D, kemudian Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, kemudian yang lainnya ya, kegiatan-kegiatan hibah dari Kemdikbud yang dari tahun ke tahun ini kita raihan atau capaian terhadap hibah-hibah itu belum menggembirakan ya. Kemarin Mbak Rohmah alhamdulillah bisa terlibat dalam program P3D atau PPK Ormawa. Tetapi yang muncul itu bukan nama HMPS PPKN, karena Mbak Rohmah menjadi bagian dari tim dari program program studi HMPS PPSI gitu ya. Jadi yang kemana-mana disampaikan prestasinya PPSI, HMPS PPSI. Tidak salah, kita juga mengapresiasi, tapi seringkali dilupakan bahwa program itu melibatkan mahasiswa yang lain dari program studi yang lain. Nah, PPKN-nya nggak disebut-sebut, Mbak Rohmah itu nggak disebut-sebut, padahal sama-sama menjadi tim itu.
Coba kalau teman-teman menyiapkan tim itu kemudian mengusulkan Ormawa itu atas nama HMPS PPKN. Anggotanya karena harus ngambil yang lain, ajak yang lain, ajak dari di sini ada dengan matematika, kemudian mbaknya dari prodi apa? Dari pendidikan biologi, diajak misalkan bareng-bareng, ya. Karena harus melibatkan Ormawa yang lain ya, atau program studi yang lain. Itu ya, yang pertama itu. Jika teman-teman kesulitan untuk mencari ide, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu, ya. Nanti Mbak Rohmah ini siap bantu ya, sebagai kakak kelas Anda siap bantu dan punya pengalaman lah, berhasil meraih hibah P3D tadi ya. Kemudian untuk timnya bisa berkolaborasi dengan prodi lain dengan catatan tetap membawa nama HMPS PPKN, sehingga ketika pengajuan proposal ke Kemdikbud yang dibawa adalah nama HMPS PPKN sebagai ketua, gitu ya, bisa ya. Itu yang pertama, perlu inisiasi banyak tim ya. Kita sering nge-share informasi di grup mahasiswa, nanti dibantu juga Pak Mahmuda ya. Untuk kegiatan-kegiatan ini ada kesempatan ini, Kemdikbud atau event-event yang lain yang diselenggarakan oleh kampus lain, kita manfaatkan, kita ambil kesempatan itu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan administrasi ya. Ini juga menjadi program ya dari sekretaris atau siapa ya. Selama ini masih bingung untuk format dan lain-lain, nanti bisa dikonsultasikan ke prodi ya. Saya sudah sampaikan ke Mbak Dita. Mbak Dita, nanti setelah pelantikan, setelah raker, saya minta ada dari pengurus, khususnya sekretaris atau perwakilan dari tiap divisi itu untuk ketemu saya ya, karena biasanya yang agak rewel urusan administrasi itu saya, surat nggak rapi itu saya biasanya minta perbaikan gitu ya. Jadi nanti ada ketemu dengan saya, ketemu dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya untuk sama-sama kita lihat, saya ajarkan tuh bagaimana cara membuat surat yang baik gitu ya, formatnya yang baik yang seperti apa, fontnya, pengetikannya dan segala macamnya. Nanti setelah pelantikan ini kita agendakan mungkin di minggu-minggu ini ya. Kemudian agar tidak berubah-berubah gitu ya, konsisten gitu. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar teman-teman tertib dalam administrasi. Syukur-syukur kita bisa masuk nominasi dan mendapatkan penghargaan dalam UAD Award gitu ya. Dulu Bimawa Award ya. Ada organisasi yang tertib dalam administrasi. Kategorinya itu HMPS atau Ormawa yang lainnya ya. Nah, HMPS PPKN itu kok nggak disebut-sebut ya, nggak masuk nominasi misalkan gitu. Nah, saya ingin gitu ber-17 ini nanti bareng-bareng dengan kita semua untuk tertib dalam administrasi sehingga bisa paling tidak masuk nominasi ya. Syukur-syukur berhasil gitu ya meraih prestasi. Oke. Kalau PBSI misalkan berani menulis di setiap posternya prestasi adalah tradisi kami, PPKN saya belum berani. Gitu ya. Belum berani karena itu perlu effort yang kuat dari kita, perlu dukungan kuat bersama dari kita. Administrasinya berprestasi, kegiatannya berprestasi, kompetisinya kita berprestasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman HMPS bisa bekerja sama dengan HMPS PPKN se-Indonesia. Kita sudah punya himpunan mahasiswa nasional PPKN ya, Himnas PPKN. Itu bisa dimaksimalkan. Kemudian juga perlu juga diinisiasi karena kita punya
Asosiasi Program Studi PPKN Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka kita juga bisa bentuk tuh, ya. Kalau yang nasional misalkan itu dari Sabang sampai Merauke agak berat, ya, untuk melaksanakan kegiatan, kita bisa mulai rintis dari HMPS pada tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang ada 14 program studi PPKN se-Indonesia yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang terakhir itu adalah dari Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Ternyata ada program studi PPKN. Ya. Nah, kita bisa inisiasi itu. Ya, kebetulan kita sekarang asosiasi itu sudah mulai jalan. Saya sebagai ketuanya. Nanti teman-teman menginisiasi, undang ketua-ketua HMPS yang lain untuk juga sama-sama bisa bekerja sama melaksanakan kegiatan bersama HMPS PPKN di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, misalnya apa pelatihannya, ya, penguatan al-Islam kemuhammadiyahan pengurus HMPS PPKN perguruan tinggi Muhammadiyah. Atau yang nasional silakan Himnas PPKN yang sudah ada diteruskan, ya. Ini ada demisioner yang terlibat dalam Himnas PPKN kemarin, mohon terus berbagi, ya, terus berbagi informasi sehingga kita tidak ketinggalan gitu, ya. Ada peluang-peluang itu diambil. Kita pernah jadi tuan rumah, ya, dalam Himnas PPKN itu pernah jadi tuan rumah. Nah, karena itu tidak salah kalau misalkan ada kesempatan, misalkan yang regional Jawa Tengah, DIY, kemudian mana DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, regional 3 tuh, itu misalkan ada kesempatan nih, tuan rumahnya siapa, UAD ambil gitu, ya, kesempatannya. Oke, kemudian yang keempat, sekarang ini kita masuk era industri 4.0, kemudian era society 5.0. Teman-teman perlu terbuka dengan teknologi sehingga program-program yang dibawa oleh HMPS dapat dikenal secara luas, ya. Jadi manfaatkan teknologi, media-media komunikasi agar apapun kegiatan HMPS itu dapat diinformasikan, dikenal oleh seluruh, paling tidak di dunia maya begitu, ya. Dunia maya itu baca pada HMPS PPKN, sebar ke berbagai media. Kegiatan-kegiatannya juga berbasis teknologi. Coba, ya. Dan yang terakhir, ini harapan kita, ya, teman-teman bisa memiliki satu luaran buku atau majalah kegiatan HMPS. Bisa di akhir periode, ya, 1 tahun kita bikin satu buku kenang-kenangan atau satu majalah kenang-kenangan. Tulisan-tulisannya bisa mengarah seluruh mahasiswa PPKN. Jadi semua, ya, ini Zulfikar ini penulis, ya. Selama jadi mahasiswa PPKN sudah lapor berapa kali, Pak, saya nulis ini, boleh di-share di WA group, boleh. Saya nulis ini tuh, ya, aktif menulis ketika ada event-event tertentu. Kemarin Mas Yuri kan tentang hari lahir Pancasila. Itu nih ada kader yang potensial gitu, ya. Nanti bareng-bareng setiap event tertentu nulis, dan tulisan-tulisan itu nanti bisa dikumpulkan menjadi bunga rampek. Nanti Mas Akmal tuh ngajinya bagus, ceramahnya bagus, ya. Ini sudah kita minta untuk kultumnya bagus. Tulisannya juga nanti bagus, cerita tentang banyak hal, ya. Itu harapannya ada 5 hal. Tim untuk berbagai event di Kemdikbud, Ristek atau kegiatan-kegiatan yang lainnya perlu diinisiasi oleh teman-teman. Jangan ini pengumuman selesai dari Bimawa, pengumuman selesai saja, hanya lewat saja, tapi perlu ditangkap peluang itu. Kemudian kerapian administrasi organisasi, kemudian kerjasama dengan HMPS PPKN se-Indonesia, termasuk juga HMPS PPKN di perguruan tinggi Muhammadiyah.
biar kita tuh tidak dari kita, oleh kita, dan untuk kita, tapi untuk semua, ya, dikenal oleh se-Indonesia gitu ya, dan memanfaatkan berbagai teknologi untuk program-program kita, serta terakhir harapannya punya legacy, punya warisan, punya kenang-kenangan selesai menjalankan tugasnya sebagai pengurus HMPS. Mungkin karena waktunya tersita cukup banyak ya, ada berapa bulan tersita, kesempatan itu kan hanya ada beberapa bulan, dan itu perlu kita kejar ketertinggalan itu ya, Mbak Dita, Mas Haikal, dan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu teman-teman sambutan yang agak panjang ini, karena saya merasa bahwa kita tuh perlu kembali memompa semangat kita dalam menjalankan organisasi. Di program studi juga demikian, gitu ya. Kalau selama ini prodi misalkan kurang memberikan pendampingan, gitu ya. Mudah-mudahan ini dengan ada tenaga baru nih, Pak Mahmuda, nanti ada alumni kita, kakak kelas Anda yang berprestasi kemarin. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikonsultasikan sehingga program-program ke depan itu nyata ya, bukan hanya untuk pengurus tetapi untuk semua, minimal untuk seluruh anggota HMPS, yaitu pengurus mahasiswa program studi PPKN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat dilantik dan selamat melaksanakan rapat kerja HMPS PPKN UAD periode 2022-2023. Semoga berjalan lancar dan sukses. Selamat juga menjalankan amanah sebagai pengurus HMPS PPKN periode 2022-2023. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.